Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara. Kita akan bersama-sama bersekutu melalui saat teduh, mendengarkan firman Allah dan mengangkat syafaat kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh membuka hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami boleh mengerti bahkan dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami siap mendengarkan Tuhan bersabda. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan, Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Peka bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka kata Ahaz, dan hati rakyatnya gemetar. Ketakutan seperti pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Zear, Yasyub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Percaya dengan sungguh akan firman Allah. Saudara-saudara, mempercayai firman Allah akan menjadikan kita teguh dan kuat. Tetapi kita lebih sering berbicara mengenai kelemahan dan kegagalan daripada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya tentang kita. Lalu kita menjadi heran, mengapa kita tak pernah bertumbuh kuat secara rohani dalam Kristus. Kita katakan kepada saudara yang lemah rohaninya, rajinlah mempelajari firman Allah yang di dalamnya tertera bermacam-macam janji keselamatan dan pertolongan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus rajin minum air hidup firman Allah itu, walaupun betapa dahsyat problem yang kita hadapi. Saudara, membaca firman Allah tidaklah sekedar membaca saja, tetapi resapi, renungkan dan gali rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi di dalamnya. Banyak hal yang ada di dalam Alkitab. Tetapi pada langkah awal, baiklah kita pelajari beberapa hal yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, pelajarilah tentang kelahiran baru. Yang kedua, hak-hak kita sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga, pelayanan dari Roh Kudus. Dalam mempelajari kelahiran baru,
kita perlu mengerti apakah artinya kelahiran baru itu dalam pengertian Alkitab. Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kelahiran baru tidak dapat terjadi secara otomatis. Tetapi kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam roh melalui Roh Kudus. Kita harus selalu mencari wajahnya. Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. 2 Korintus 6 ayat 2. Kalau kita mencari firman Allah, membacanya, dalam perjanjian baru kita jumpai perkataan di dalam Dia atau di dalam Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara, kita tahu betapa Allah mengangkat kita sebagai anak-anaknya karena Yesus Kristus. Kalau kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, apakah kita masih harus mencari-cari jati diri kita di dalam dunia ini? 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Allah. Kamu adalah anak-anak Allah, firman Tuhan, karena iman di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Karena itu saudara, percayalah dengan sungguh akan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami, supaya kami tetap percaya dengan sungguh akan kekuatan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, usaha pelayanan, pendidikan untuk anak-anak kami. Juga kami tetap mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak di dalam masa muda, di dalam pertumbuhan, bahkan segenap anggota keluarga kami. Yang lanjut usia, yang sakit, yang bergumul, yang berduka, kami doakan Tuhan kuatkan. Demikian pun Tuhan, kami menyerahkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Dan waktu yang kami jalani adalah waktu Tuhan. Kami membawa persoalan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik di dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, melayani dan berusaha, ataupun secara khusus di tengah masyarakat dan bangsa dengan adanya pandemi COVID-19. Sungguh ini berdampak yang sangat luar biasa, membuat kami mengalami banyak sekali tekanan-tekanan, persoalan dan pergumulan. Namun Tuhan, kami percaya, oleh kasih-Mu semua akan berlalu. Karena itu kiranya kami diberi kesabaran dan kekuatan iman menghadapi setiap persoalan itu. Kami yakin bahwa firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kami, suluh pada jalan kami. Berkati para pemimpin kami dan seluruh aparat keamanan negara, tenaga medis. Berkati kami sekaliannya Tuhan. Di dalam kami menghadapi hari esok yang Engkau telah rancangkan bagi kami penuh dengan harapan. Hari ini kami akan beraktivitas bersama. Kiranya kasih-Mu menyertai melingkupi kami. Kami boleh melewati hari ini dengan penuh selamat. Tuhan tetap kami permuliakan di dalamnya. Kami mohon ampun Tuhan untuk salah dan dosa kami. Berkenan Tuhan mengampuni kami, mendengar doa kami. Sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.